Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Wirawati dengan NIM 19451487 KH 1046. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kasus kodil saya dengan judul Infeksi Marek's Disease Virus atau MDV serta investasi Raletina echinobotrida pada ayam layer. Riwayat kasus, jenis hewan ayam layer, anamnesa, ayam dipelihara dengan kondisi baik, pemberian pakan sesuai rasio, minum secara ad libitum, dilakukan vaksin Marek's disease pada hari ke-0, vaksin Newcastle disease pada hari ke-5 dan 22, vaksin infectious bursal disease pada hari ke-14, dengan populasi ayam 1.000 ekor, sementara jumlah ayam yang mati kurang lebih 300 ekor yang mati secara mendadak. Riwayat kasus, gejala klinis, ayam terlihat lesu, terjadi penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan, diare, ayam mati secara mendadak tanpa menunjukkan gejala klinis, terdapat ayam yang mengalami kelumpuhan pada ekstremitas baik unilateral maupun bilateral, serta terjadi tortikolis. Pemeriksaan patologi anatomi yang dilakukan yaitu pertama kali dilakukan pemeriksaan makroskopik pada kulit ayam dan kaki ayam mengalami tumor yang disertai dengan perubahan warna kemerahan pada permukaan kulit. Selanjutnya, ada histopatologi kulit pada saat dilakukan pemeriksaan dengan pewarnaan hematoxylin eosin. Kulit menunjukkan agregasi sel limfoid yang ditandai dengan tanda panah ini di lapisan dermis di sekitar pembuluh darah yang disertai dengan limfoblas, limfosit kecil, sel plasma, sel heterofil. Kemudian ada perubahan makroskopik hepar dilakukan pemeriksaan di mana hepar mengalami nodul yang cukup banyak dengan ukuran yang bervariasi yaitu dengan perubahan warna putih keabu-abuan hingga putih kekuningan. Dari abnormalitas tersebut dilakukan pemeriksaan histopatologi pada hepar, di mana pada gambar A ini hepar menunjukkan adanya agregat sel pleomorfik interstisial dan perivaskular limfosit yang merupakan akibat bisa disebabkan karena adanya peradangan atau adanya respon imun tubuh akibat infeksi dari virus tersebut. Sementara pada gambar B ini menunjukkan parenkim hepar, tanda panah parenkim hepar tergantikan oleh agregasi pleomorfik dan pada tanda kepala panah ini menunjukkan adanya perivaskular pada hepar. Sementara perubahan makroskopik pulmo dan ren pada gambar A, tumor menunjukkan adanya abnormalitas tumor pada sebagian pulmo dan ren pada gambar B merupakan tumor pada pulmo dan pada gambar C merupakan tumor pada ren. Sementara pada histopatologi pulmo ini menunjukkan adanya infiltrasi pada sel pleomorfik di jaringan interstisial, ini jaringan interstisialnya. Kemudian pada pembuluh darah juga mengalami infiltrasi sel pleomorfik yang ditunjukkan oleh kepala panah. Selanjutnya, histopatologi ren menunjukkan adanya nekrosis yang ditunjukkan oleh kepala panah ini dan adanya agregat sel pleomorfik pada yang ditandai dengan adanya limfosit dewasa, limfoblas, sel plasma dan sel heterofil dengan adanya tanda panah ini ditandai dengan tanda panah. Kemudian perubahan makroskopis jantung di mana jantung ditemukan nodul. Kemudian nodul berwarna putih dan pada saat dilakukan pemeriksaan histopatologi pada miokardium terdapat infiltrasi agregat sel-sel pleomorfik
Ini kemudian juga ada nekrosis yang ditandai dengan kepala panah ini, nekrosis pada miokardium, dan ini merupakan infiltrasi sel-sel pleomorfik. Kemudian pada nervus sciatic mengalami perbesaran dan penebalan, di mana nervus sciatic menunjukkan adanya infiltrasi sel pleomorfik dan adanya demyelinasi. Demyelinasi itu merupakan robeknya selubung mielin pada neuron. Nah, dia ini akan menyebabkan gangguan pada gerakan, kesadaran, ataupun fungsi tubuh sesuai dengan bergantung pada sistem syaraf. Sementara histopatologi otak menunjukkan adanya edema sitogenik. Kemudian pada histologi bursa Fabricius menunjukkan adanya infiltrasi interfollicle dengan agregasi sel pleomorfik. Kemudian adanya pada histopatologi proventriculus menunjukkan adanya infiltrasi sel pleomorfik pada tunika mukosa, kemudian menunjukkan adanya nekrosis pada glandula proventriculus, dan kemudian adanya kongesti pada pembuluh darah. Pada histopatologi intestinum, tunika mukosa menunjukkan adanya infiltrasi sel-sel pleomorfik, dan pada tunika mukosa menunjukkan adanya penebalan pada dinding intestinum disertai dengan agregat sel pleomorfik. Pada pemeriksaan histopatologi intestinum ayam yang teridentifikasi adanya infestasi dari Rayletina, intestinum itu menunjukkan adanya jumlah peningkatan sel goblet yang ditandai dengan tanda panah huruf A ini. Kemudian ada perbesaran pada epitelium kolumner dan villi. Sementara pada yang C ini menunjukkan adanya infiltrasi sel-sel mononuklear. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan patologi makroskopis dan mikroskopis, perubahan mikroskopis menunjukkan adanya infiltrasi sel limfoid pleomorfik dan tumor pada kulit, hepar, proventriculus, jantung, bursa Fabricius, pulmo, dan ren. Juga disertai adanya peradangan pada beberapa organ dan adanya nekrosis. Pada pemeriksaan mikrobiologi, dilakukan pemeriksaan agar gel immunodiffusion test, di mana merupakan uji yang didasarkan pada reaksi imunoglobulin, di mana sumur yang di tengah ini merupakan serum hiperimun dari vaksin MDV. Minus PE ini merupakan kontrol negatif dan minus plus PE merupakan kontrol positif, di mana S2, S1, dan S3 merupakan sampel. Kemudian dari hasil uji didapatkan hasil seperti ini yang mengindikasikan dan menginterpretasikan bahwa adanya kaitan antara antigen dan antibodi spesifik antara MDV antara sampel yang diuji. Sementara uji selanjutnya yaitu dot enzyme link immunosorbent assay, yaitu di mana pada NC ini merupakan kontrol negatif dan PC merupakan kontrol positif, di mana ditandai dengan adanya membran nitroselular difiksasi dengan sampel yang diduga MDV, dan sampel yang positif ditandai dengan adanya presipitat seperti ini. Kemudian yang negatif dengan tidak terjadinya presipitat darah. Dan mana dari sampel yang diuji, hampir semua ayam yang diperiksa, yang diuji positif MDV. Sementara itu, uji yang cukup mahal untuk dilakukan yaitu polymerase chain reaction, di mana uji yang dilakukan dengan mendeteksi adanya nukleotida. Kemudian ini dengan panjang gelombang yang pertama dilakukan yaitu 434 BP, di mana marker nomor 2 dan pada nomor 3 ini merupakan sampel dari hewan yang terinfeksi PVMDV, dilakukan pemeriksaan dan
ditemukan hasil positif ditandai dengan sinyal putih yang terjadi. Sementara pada pemeriksaan PCR yang selanjutnya dengan panjang gelombang 314 BP, marker pada jalur 1 dan nomor 2, 3, dan 4 merupakan sampel tumor, darah, dan hepar di mana ditemukan positif VV-MDV, nomor 5 merupakan HVT, dan 6 merupakan negatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi, ayam terinfeksi Marek's disease virus. Pemeriksaan parasitologi, ditemukan telur Rayletina pada saat dilakukan pemeriksaan natif. Kemudian telur tersebut dilakukan pengukuran dan ditemukan besarnya sekitar 74 kali 92 mikrometer berbentuk oval. Sementara itu, menurut Griffith DKK, telur Rayletina echinobotrida itu berbentuk oval. Dalam satu kapsulnya hanya mengandung satu telur dengan diameter telur sekitar 75 hingga 85 mikrometer. Sementara pada pemeriksaan parasitologi setelah dilakukan nekropsi, dilakukan pengamatan di mikroskop dan ditemukan adanya skolek yang berbentuk spherical, panjang sekitar 25 cm dan leher yang besar, sakar oval dan memiliki kait. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan parasitologi, ayam terinfeksi Rayletina echinobotrida. Pemeriksaan patologi klinik, dari hasil pemeriksaan darah yang dilakukan, abnormalitas yang ditemukan dari sampel darah yaitu terjadi penurunan eritrosit, Hb dan VCV, sementara terjadi peningkatan pada fibrinogen, total leukosit, dan jumlah eosinofil, sehingga dapat disimpulkan ayam yang terinfeksi Marek's disease virus dan Rayletina echinobotrida mengalami anemia normositik normokromik, hipoproteinemia, serta leukositosis disertai eosinofilia. Berdasarkan pemeriksaan laboratorik patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ayam didiagnosa terinfeksi Marek's disease virus dan adanya infestasi Rayletina echinobotrida. Saran, pada kasus Marek's disease virus dan cystodiasis yang terjadi pada unggas dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pemeliharaan yang ketat, sanitasi, desinfeksi yang ketat, serta perlu dilakukan waktu istirahat kandang yang memadai, serta dalam kasus Marek's disease, penggunaan vaksin merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus Marek's disease. Adapun patogenesis dari kasus ini yaitu disebabkan karena manajemen dan biosecurity kandang yang buruk memicu pertumbuhan agen penyakit. Pada kasus Marek's disease, pengaplikasian vaksin yang tidak tepat juga dapat memicu terjadinya Marek's disease meskipun telah divaksin. Kemudian Marek's disease virus masuk ke dalam tubuh ayam. Marek's disease virus kemudian melakukan replikasi pada organ-organ limfoid dan menyebar ke seluruh tubuh, otak, dan organ visceral. Marek's disease virus kemudian mengakibatkan terjadinya limfoproliferasi pada organ predileksi, kongesti, edema, kemudian adanya nekrosis, dan terjadi peradangan pada organ-organ visceral. Sementara untuk patogenesis dari Rayletina sendiri, cysticercoid pada hospes intermediate, yaitu semut atau kumbang termakan oleh ayam. Cacing selanjutnya tumbuh menjadi cacing dewasa di small intestine. Cacing pada saluran pencernaan akan mengambil makanan dengan menyerap sari makanan pada mukosa usus hospes. Yang selanjutnya, cacing dapat melukai usus dan menimbulkan nodul dan terkadang dapat melubangi permukaan usus. Organ-organ yang mengalami tersebut selanjutnya akan mengalami abnormalitas dan akan mengalami gangguan fungsi, dan organ akan dapat mengalami limfoma, peritonitis, edema, kongesti, peradangan, kemudian nekrosis, serta anoreksia, ataksia, paralisis pada ekstremitas, pada sayap, lumpuh, dan dapat disertai dengan kematian. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.